Self healing. Kamu merasakan perasaan yang gak enak gak sih? Terkadang perasaan kita itu butuh banget untuk disembuhkan. Emosi, bahkan penyesalan masa lalu. Halo semuanya, jumpa lagi bersama aku Rita. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat kalian semuanya. Kali ini aku bakal ngebahas topik yang menarik mengenai self healing. Bagaimana kita menyembuhkan diri kita sendiri. Nah guys, self healing ini adalah proses pemulihan diri kita sendiri yang diakibatkan oleh trauma, masa lalu, kemudian gangguan psikologi, kecemasan, dan banyak hal. Dan ini melibatkan diri sendiri. Bisa jadi penyesalan ini itu diakibatkan oleh diri sendiri dan orang lain. Nah, teman-teman, mengapa sih self healing ini perlu? Dan apa tujuannya? Jadi, teman-teman, tujuannya adalah ketika kita tidak mengetahui diri kita, nah, kita mulai memulihkan diri kita dengan cara apa? Dengan cara memahami diri kita sendiri, mulai menerima segala kekurangan dan kelebihan di dalam diri kita, kemudian mulai menciptakan energi positif, perasaan positif, pikiran positif yang ada di dalam diri kita. Bukan berarti ya kita itu nggak boleh memikirkan negatif, itu perlu. Cuman kita harus tahu di mana menempati pikiran-pikiran ini, menempatkan ya maksudnya ya, menempatkan pikiran ini agar kita juga bisa mengendalikan emosi kita. Ketika emosi kita sudah terkendali, kita belajar untuk menjadi atau membentuk pribadi yang tangguh, yang tegar, dan sedikit demi sedikit mulailah kita menyembuhkan diri kita sendiri. Ini balik lagi, peran utamanya adalah diri kita sendiri, teman-teman. Nah, teman-teman, dari pengalaman aku ya, jadi ada beberapa self healing yang perlu teman-teman lakukan. Yang pertama adalah me time. Luangkan waktu teman-teman itu untuk diri sendiri. Nah, tujuannya buat apa? Untuk merenung, melihat ke dalam diri lebih dalam, memahami apa yang sedang terjadi, memahami emosi yang sedang kamu rasakan. Jadi teman-teman di sini perlu banget waktu untuk sendiri. Coba tanyakan kepada diri sendiri, dia sedang merasakan apa yang membuat dia cemas, apa yang membuat dia sakit dan perlu dipulihkan. Coba tanyakan teman-teman. Yang kedua teman-teman adalah belajar untuk menerima keadaan teman-teman sekarang. Menerima kelebihan, kekurangan, penyesalan masa lalu, pengalaman yang buruk yang membuat teman-teman tersakiti saat ini. Coba belajar untuk menerima. Ya, saya mulai menerima posisi saya sekarang dan saya ingin memperbaiki diri. Coba katakan hal yang positif kepada diri sendiri dan bertekad untuk belajar menyembuhkan diri sendiri. Coba terima dirimu seutuhnya. Gengs, dari pengalaman aku sendiri ya, aku tuh dulunya orangnya emosional banget, sensitif banget. Namun step by step dari aku belajar psikologi, bagaimana cara mengendalikan diri, memahami diri, terus menyembuhkan kesakitan masa lalu, mungkin aku mulai paham dan belajar untuk mengenali emosi yang sedang aku rasakan. Sehingga sedikit demi sedikit berjalannya waktu itu ternyata bisa dikontrol, teman-teman. Jadi ketika ada something yang terjadi, ya udah, berarti responnya ada di kendali aku sendiri, bukan orang lain. So, ini perlu banget
untuk latihan bagaimana cara kita menerima dan mengenali emosi yang sedang terjadi. Yang ketiga adalah untuk menciptakan sesuatu yang positif. Teman-teman perlu banget melis hal-hal ataupun kegiatan positif yang bisa membuat teman-teman melatih diri teman-teman dan meningkatkan kepercayaan pada diri sendiri. Misalnya teman-teman baca buku beberapa menit dalam sehari, boleh juga kemudian melakukan hobi yang diinginkan. Yang terpenting adalah bagaimana teman-teman itu merasakan kebahagiaan dan adanya peningkatan pengetahuan atau wawasan. Itu akan membuat diri teman-teman tuh merasa ada sesuatu yang teman-teman capai. Nah, ini hal yang penting agar diri kita itu belajar untuk berpikir positif terhadap diri sendiri. Ini adalah proses pemulihan diri, perbaikan diri dengan melakukan kegiatan yang positif dan menyenangkan. Yang keempat adalah tempatkan masa lalu di tempatnya. Oke. Teman-teman di sini mungkin punya perasaan ataupun masa lalu yang membuat teman-teman trauma, ketakutan, kecemasan, atau bahkan membuat teman-teman tidak ada semangat untuk hidup gitu. Coba belajar untuk melihat keluar dari diri sendiri. Jika ini adalah masalah, apa yang harus aku lakukan? Coba belajar untuk keluar dari diri sendiri. Memang posisi teman-teman pada saat itu mungkin ada masa lalu ya gitu. Itu menyakitkan. Ya, saya mengerti teman-teman. Namun jika teman-teman berlarut-larut memikirkan masa lalu, kasihan diri teman-teman sendiri. Teman-teman harus maju. Kita hidup di waktu sekarang. Gitu. Bukan di masa lalu. Sehingga apa teman-teman? Belajarlah manajemen menempatkan waktu masa lalu di tempatnya, dan kita menjalani kehidupan kita dan memperbaiki masa lalu itu di waktu sekarang. Dan yang terakhir teman-teman, yaitu olahraga dan tidur yang cukup. Teman-teman perlu banget olahraga karena ini akan memperbaiki mood. Jadi mood yang negatif, bad mood itu akan diperbaiki ketika teman-teman mengeluarkan racun di dalam tubuh melalui keringat. So, coba teman-teman lari atau jalan kaki deh. Biasanya mungkin naik motor atau naik mobil ya. Ya udah teman-teman sekarang mulai jalan ataupun lari keliling taman atau lapangan, belajar di situ bagaimana mengolah fisik. Kemudian tidur yang cukup, karena pahamilah badan kita ini butuh banget tidur yang cukup agar energi kita itu bisa kita kendalikan untuk hal-hal yang negatif, kita bisa mengolahnya lebih baik. Karena ketika kurangnya tidur itu konsentrasi itu akan hilang teman-teman. So, mulailah perbaiki pola hidup, pola kegiatan, kebiasaan teman-teman agar pemulihan pada diri teman-teman tuh mulai tercapai. Oke teman-teman, itu sharing aku mengenai self healing. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa di like, di komen, di share juga, sebarin ke teman-teman yang membutuhkan, agar aku lebih semangat lagi buat videonya dan channel ini bisa berkembang. Be better person, get better life. Bye bye teman-teman.